Sintayong segera siapkan skuad Piala AFF U23 2023. 3 striker ganas ini bisa dibawa. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Sintayong bakal segera menyiapkan skuad untuk menghadapi Piala AFF U23 2023. Terdapat beberapa nama striker yang bisa dibawa untuk memperkuat lini skuad Garuda Muda. Sintayong memang telah ditunjuk oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk menunggangi Timnas U23 Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan tersebut bakal menunggangi tim Merah Putih di Piala AFF U23 2023 dan kualifikasi Piala Asia U23 2024. Ini merupakan keputusan baru Erick Thohir setelah sebelumnya pernah menunjuk Indra Safri sebagai pelatih Timnas U23 Indonesia. Akan tetapi ternyata Indra Safri ditunjuk untuk menunggangi Timnas U20 Indonesia yang dipersiapkan buat tampil di Piala Asian Games 2023. Tentu saja keputusan ini awalnya mengejutkan, karena sebelumnya seusai membawa pulang medali emas SEA Games 2023, Indra Safri dipilih menjadi pelatih Timnas U23 Indonesia. Namun terbaru ada perubahan karena Ketum PSSI tak ingin ada bentrok dalam pemanggilan pemain. Pasalnya agenda Piala AFF, kualifikasi Piala Asia U23 dan Asian Games sangat mepet. Dengan begitu Erick Thohir harus mengambil keputusan ini untuk menjaga fokus pelatih. Sintayong bakal kembali menunggangi Timnas U23 Indonesia. Sebenarnya hal ini bukan pertama kalinya Sintayong langsung turun memantau pemain untuk mencari skuad terbaik buat Timnas Indonesia. Dalam pencarian tersebut, pelatih asal negeri Gingseng itu bisa memboyong beberapa penyerang atau striker yang sedang tampil ganas. Sintayong memang menjadi salah satu pelatih yang paling mengalami kesulitan dalam mencari penyerang murni. Ini terjadi tak hanya di tim senior. Saat membentuk timnas kelompok usia, dia pun cukup mengalami kesulitan mencari striker. Namun setelah Liga 1 kembali dimulai, ada beberapa pemain yang bisa diboyong oleh Sintayong. Tak hanya pemain lokal, pemain naturalisasi pun tak boleh dilupakan oleh pelatih berusia 53 tahun tersebut. Oleh karena itu untuk menghadapi ajang yang bakal berlangsung di Thailand mulai 17 Agustus 2023, Sin harus mencari pemain terbaik. Ramadan Sananta. Pemain yang satu ini tentu bukan nama asing lagi bagi pecinta sepak bola Indonesia. Ramadan Sananta memang akhir-akhir ini menjadi salah satu pemain yang mencuri perhatian seusai tampil memukau di SEA Games 2023. Tanya SEA Games 2023, saat memulai kompetisi dengan tim barunya, Persis Solo, pemain muda ini telah mencatatkan 3 gol di laga pramusim dan 1 gol di Liga 1. Sananta sukses menyarangkan gol ke gawang Persebaya Surabaya pada menit 63. Gol perdana tersebut semakin membuktikan bahwa dia merupakan salah satu striker yang harus dipertimbangkan Sintayong. Bagaimana tidak? Pada Liga 1 musim sebelumnya di PSM Makassar, dia sukses mencatatkan 11 gol dari 20 laga yang dilakoninya. Ramadan Sananta bahkan menjadi satu-satunya striker lokal yang mampu bersaing dengan pemain-pemain asing di jajaran top scorer Liga 1 2022-2023. Selain catatan mentereng di Liga 1, Sananta juga menjadi perhatian saat membela timnas U23 di SEA Games 2023. Hoki Caraka. Pemain ini juga bisa menjadi salah satu sosok andalan Sintayong untuk dibawa ke Piala AFF U23 2023. Pemain berusia 18 tahun ini memang bisa jadi salah satu solusi untuk Sintayong apabila masih bingung mencari striker lokal. Penyerang milik PSS Sleman ini bukan pemain baru lagi. Dia merupakan salah satu striker andalan Sintayong di Timnas U20 Indonesia. Meski masih berusia muda, Hoki Caraka memang selalu mendapatkan kepercayaan untuk menjadi juru gedor Timnas U20 Indonesia. Untuk itu, Sintayong bisa ikut membawa pemain muda ini agar bisa menambah pengalaman dan lebih berani lagi ke depannya. Rafael Struijk. Tak hanya pemain lokal yang harus dibawa Sintayong pada ajang persaingan tim-tim di Asia Tenggara tersebut. Nama Rafael Struijk pun tak bisa diabaikan begitu saja. Pemain naturalisasi ini telah menunjukkan penampilan bagusnya dalam debut bersama Timnas Indonesia di ajang FIFA Matchday Juni lalu. Pemain asal klub Belanda Den Haag tersebut tampil luar biasa saat menghadapi Argentina. Meski melawan juara Piala Dunia 2022, Rafael menunjukkan permainan bagus. Dia beberapa kali ikut membantu Timnas Indonesia memberikan ancaman ke gawang Argentina. Meski dalam debutnya bersama Timnas Indonesia belum membuat gol, penampilan agresif Struijk sesuai dengan gaya permainan Sintayong.
Dia bahkan resmi menjalani naturalisasi setelah Shin melihat pemain berusia 20 tahun ini mencetak 1 gol buat timnas U20 Indonesia beberapa waktu lalu. Rafael Struijk memang menjadi salah satu pemain yang diseleksi langsung oleh Sintayong untuk bisa memperkuat timnas U20 Indonesia yang disiapkan buat Piala Dunia U20 2023. Pemain keturunan bawa bendera merah putih di Belanda punya niat bela timnas Indonesia. Ilyas Al-Haf menjawab pertanyaan soal selebrasi dengan bendera Indonesia usai Almere City promosi ke Eredivisie musim 2023-2024. Saat itu Almere City promosi lewat jalur play-off lawan FC Emmen pada Minggu 11 Juni 2023. Almere City menang dengan agregat 4-1 atas Emmen, meski hanya menghiasi bangku cadangan pada 2 pertandingan menentukan itu. Meski begitu, Ilyas Al-Haf memberikan sumbangsi saat berjuang sejak babak play-off promotion. Ia tercatat memainkan 4 pertandingan, yakni pada 2 laga first round dan 2 laga semifinal play-off promotion. Bahkan Ilyas memberikan 2 assist saat mengalahkan FC Eindhoven pada leg kedua first round dengan skor 3-1. Saat itu ia bermain selama 48 menit. Usai membantu timnya promosi, Ilyas Al-Haf langsung mengunggah foto Instagram pribadinya dengan bendera Indonesia dan Maroko di badannya. Seperti yang diketahui, Ilyas Al-Haf memang punya darah Indonesia dan Maroko sehingga bisa membela kedua negara tersebut. Unggahannya tersebut mendapatkan apresiasi dari Hamdan Hamidan yang mengurus pemain naturalisasi. Alhamdulillah, congrats, tulis Hamdan Hamidan. Soal selebrasinya membawa bendera Indonesia, Ilyas Al-Haf pun menjawabnya saat diwawancara YouTube Yusa Nugraha. Ia membentangkan bendera merah putih karena inisiatifnya sendiri. Aku membawa bendera Indonesia karena itu bagian dari diriku, ujar Ilyas Al-Haf dilansir Bola.com. Jadi karena aku bangga juga sebagai seorang Indonesia, aku tidak melakukan itu karena ingin dilihat atau diperhatikan semua orang. Aku hanya ingin melakukan itu untuk diriku sendiri. Lanjutnya, dengan selebrasi tersebut Ilyas Al-Haf mengaku siap untuk membela timnas Indonesia. Tapi kalau itu tanda buat aku memperlihatkan bahwa aku terbuka untuk timnas Indonesia, tentu aku terbuka untuk membela timnas Indonesia, jelasnya. Lebih lanjut sebenarnya ia masih terus bertanya-tanya apakah PSSI benar-benar mengejarnya di masa depan untuk membela timnas Indonesia. Meski masih abu-abu, dirinya tetap tampil santai. Fokusnya kini adalah mencari klub yang lebih baik untuknya. Tapi yang terpenting buat aku sekarang adalah aku harus cari klub yang bagus untuk aku. Aku ingin jadi lebih baik dan bermain lebih banyak. Setelah itu, nanti lihat apa saja yang akan datang untukku, tutupnya. Di sisi lain, belum pasti jadi venue Piala Dunia U17 2023, renovasi JIS tunggu keputusan FIFA. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan renovasi Jakarta International Stadium menunggu rekomendasi FIFA. Venue Piala Dunia U17 2023 sampai saat ini masih menjadi perdebatan. Pasalnya SWGBK diprediksi tidak bisa digunakan saat turnamen itu berjalan. Piala Dunia 17 tahun ini akan digelar pada 10 November hingga 2 Desember. Sementara itu, SUGBK akan digunakan untuk konser band Coldplay pada tanggal 15 November. Salah satu opsi yang bisa diambil adalah menggunakan JIS. Namun perlu ada beberapa perbaikan demi bisa menggelar turnamen skala internasional di lokasi tersebut. Erick Thohir tidak membantah bahwa JIS akan menjalani renovasi. Menurutnya PSSI masih mengambil keputusan saat FIFA melakukan inspeksi langsung. Hingga saat itu, renovasi stadion belum akan dilakukan. Selain itu, FIFA juga akan memutuskan lapangan mana saja yang bisa untuk menggelar Piala Dunia U17 2023. Belum akan direnovasi. Kita lihat dulu, masa main renov saja kita belum tahu? Kita tunggu FIFA datang lalu FIFA memutuskan di lapangan mana yang sesuai, kata Erick Thohir. Seperti diketahui, ada 6 stadion yang direkomendasikan untuk venue Piala Dunia U17 2023. Stadion tersebut adalah venue Piala Dunia U20 2023 yang akhirnya batal digelar di Indonesia, yakni Stadion Manahan Solo, Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Stadion Gelora Sriwijaya Palembang, Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali, dan Stadion Sijalak Harupat Bandung.
Stadion tersebut jadi alternatif untuk menggelar ajang Piala Dunia U17. Jadi jangan terfokus ke 1-2 stadion saja, ujarnya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyebutkan ada 22 stadion yang akan dilakukan renovasi. Namun JIS belum masuk dalam daftar tersebut. Kalau JIS belum, mungkin dari DKI Jakarta, besok pagi baru kami ketemu Pak Menteri BUMN dengan PJ Gubernur di kantor saya. Yang kemarin dievaluasi akhirnya pada diprogramkan termasuk yang U20 sudah disiapkan. Kalau JIS, kami belum ditugaskan untuk itu, kata Basuki Hadimuljono.